Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kawate. Oke, polo-polo, kejadian kali ini diceritakan oleh salah satu polo kita yang bernama Ricky. Kejadiannya di tahun 2009 dan lokasinya di Tangerang. Jadi buat polo-polo yang ada di Tangerang ataupun yang punya teman di Tangerang, di-share videonya. Sebelum aku menceritakan lebih lanjut, Ricky juga mengirimkan bentuk rumahnya itu kayak apa. Nah, mungkin bisa ditunjukkan. Bentuk rumahnya kalau berdasarkan Ricky bentuknya itu agak segitiga, tapi mungkin lebih tepatnya bentuk trapesium ya. Waduh, udah lama ya kita nggak mendengar kata trapesium setelah SMP SMA gitu. Bentuknya itu kayak gini, seperti yang kita bisa lihat, ada pintu masuk, ada kamar utama, ada kamarnya Ricky, di sebelahnya ada kamar mandi, dapur, dan juga di belakang ada sumur. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sebelah rumahnya ini ada lahan kosong. Yang kedua, di belakang rumahnya ini ada satu sumur tua yang tidak ada atapnya. Jadi rumahnya semua ada gentengnya, cuman bagian sumurnya yang nggak ada gentengnya. Rumah ini sebenarnya dibeli oleh papanya Ricky pada waktu itu, sehingga satu keluarga pindah ke sana. Nah, waktu itu Ricky yang berusia 7 tahun itu bilang kalau rumahnya itu agak kerasa aneh gitu. Ada firasat yang kurang baik. Tapi ya karena rumah ini udah dibeli dan ini menjadi rumah baru, apa bisa yang dia lakukan? Ya dia menempati aja. Dan jalan 2 tahun, papanya Ricky yang udah mulai nyaman dengan rumah ini mulai pengen tahu. Di belakang rumah itu ada sumur. Tapi kok nggak pernah kita pakai ya? Mungkin perlu kita cek gitu. Akhirnya tukang ataupun ahli sumur dipanggil ke rumah itu. Nah, mereka itu nggak tahu ini sumurnya ada airnya atau enggak, sumurnya bisa dipakai atau enggak, ataupun di dalamnya ini kondisinya kayak apa. Mereka itu sama sekali nggak tahu. Nah, dipanggil lah tukang sumur gitu. Tukangnya datang dan langsung mulai memeriksa. Sekitar 3-4 jaman lapor ke papanya kalau di dalamnya itu ternyata ada satu TV dulu banget yang masih nggak ada remote-nya. Bahkan dikirimkan juga foto dari Ricky kayak gini. Nah, pertamanya nemu itu, tapi ya mungkin cuma TV gitu. Dan TV-nya ini katanya Ricky itu ditemukan oleh tukang sumur di kedalaman 15 meter. Tapi karena udah gali 15 meter dan sayang kan kalau nggak keluar airnya. Dan katanya Ricky, ini aku juga nggak yakin, semakin dalam sumur itu biasanya air semakin jernih katanya. Jadi tukang sumurnya itu juga berharap bakal menemukan air yang jernih banget dari sumur itu. Jadi sumurnya ini digali terus dan katanya sekitar kedalaman 30 meter mulai muncul air. Tapi berbeda dengan yang diharapkan oleh tukang sumur dan juga keluarganya Ricky, air yang mulai keluar adalah air yang agak berwarna hitam dan juga punya bau seperti bau busuk. Dan biasanya bau-bau kayak gini tuh terjadi kalau di sekitar rumah itu atau lingkungan rumahnya itu sedikit kotor. Mungkin ada tempat pengolahan sampah atau ada tempat penguburan sampah. Tapi di sekitar rumahnya Ricky yang di Tangerang ini sebenarnya nggak ada gitu tempat-tempat pembuangan sampah ataupun pengolahan sampah. Sehingga terkesan sedikit aneh. Dan pertamanya Pak Sumurnya itu mikir, oh mungkin cuman layar atasnya gitu ya, mungkin air barunya yang terpendam. Lalu coba digali terus, tapi air yang keluar itu semakin bau dan sama kotornya. Sehingga Pak Sumurnya bilang, wah ini kayaknya nggak bisa, dan memutuskan untuk berhenti menggali. Jadi akhirnya papanya Ricky itu jadi tahu kalau sumur itu nggak bisa digunakan dan malah menghasilkan bau yang tidak nyaman. Sehingga papanya Ricky ini memutuskan untuk mengubah strateginya, yaitu menutup sumur ini. Jadi dipanggillah tukang bangunan. Tukang bangunan datang dan diminta untuk menutup sumurnya dan juga membuat atap di atas sumur itu. Tukang bangunan langsung mengiyakan dan mulai melakukan pekerjaan itu. Dan setelah pekerjaannya ini selesai, Ricky dan juga papanya itu menikmati melihat, wih, kayaknya rumahnya itu makin indah, makin bagus, dan kan terkesan kayak rumah baru juga kan. Jadi setelah mereka lihat, mereka bahagia. Tapi karena udah malam, mereka bilang, yaudah tidur yuk, besok aja kita lihat-lihat lagi gitu. Nah, mereka semua tidur dan keesokan harinya papanya Ricky itu mendengar kayak suara runtuhan-runtuhan kecil gitu. Ini kok ada suara runtuh-runtuh, kenapa gitu. Dan saat diperiksa ternyata
sumur yang udah ditutup beserta atap yang udah dibangun itu ternyata roboh semuanya. Dan ini juga foto yang ditunjukkan oleh Ricky. Ini bukan foto aslinya, tapi dia bilang ya paling nggak kayak gini jadinya. Jadi rumah yang kemarin dibangun atap baru tiba-tiba roboh semuanya. Melihat itu tentu papanya Ricky juga sedikit sedih dan kecewa. Tapi ya mau gimana lagi ya toh. Dan pada malam itu kejadiannya ini terjadi. Seperti biasanya Ricky masuk kamar untuk tidur. Dia udah nutup selimut gitu ya, udah mau tidur. Tiba-tiba dia itu bisa mendengar kayak ada orang yang lagi jalan mendekati kamarnya dalam kondisi basah. Kayak suaranya orang yang habis mandi, masih belum handuan gitu loh, masih agak suara air becek-becek gitu. Mendengar itu, Ricky langsung coba melihat apa ada seseorang ataupun sesuatu di depan pintu kamarnya. Pintu kamar kan bawahnya ada celah gini kan ya. Nah dia lihat lewat celah itu, dia melihat ada kaki dan juga sedikit genangan air. Seketika itu katanya Ricky begitu takut dan langsung menutupi mukanya dengan selimut. Dan tidak lama kemudian itu ada suara keras yang terdengar dari sebelahnya. "Jangan usik tempat tinggalku!" Kayak gitu katanya. Mendengar itu, dia jadi ketakutan, langsung teriak untuk minta tolong ke mama dan papanya. Mama dan papanya yang mendengar suara teriakan Ricky langsung datang ke kamarnya. Tapi mama papanya ini nggak bisa masuk karena pintu kamarnya ini ternyata terkunci. Nah, seketika itu Ricky bisa mendengarkan papa sama mamanya ini ada di depan pintu. Jadi dia buka lagi selimutnya. Dan dia melihat ada seorang nenek-nenek yang membelakangi dirinya, rambutnya berantakan dan juga kukunya panjang, plus badannya itu basah kuyup, duduk di sebelahnya. Tapi karena papa dan mamanya ini ada di depan pintu, dia langsung cepet-cepet lari dan membuka pintu biar bisa lihat mama dan papanya. Dan seketika itu hantu nenek yang tadi dia lihat udah tidak ada, tapi genangan air di kamar masih ada. Setelah kejadian ini, Ricky bersama keluarganya langsung menjual tempat itu dan pindah ke tempat yang baru. Dan karena mereka nggak pindah ke tempat yang jauh, Ricky masih sekolah di dekat sana, Ricky masih ada beberapa kesempatan untuk melewati rumah itu. Dan setelah sekian waktu, Ricky ada kesempatan lewat depan rumah itu dan ternyata udah ada penghuni yang baru. Sama dengan keluarga Ricky, penghuni yang baru ini juga membangun atap untuk bagian belakang rumahnya. Tapi uniknya, beberapa hari setelah itu, saat Ricky melewati rumah itu lagi, atap yang dibangun itu ternyata roboh lagi. Oke, polo-polo. Kejadian ini menurutku baru banget. Sebuah sumur yang mungkin ditempati oleh sebuah makhluk halus. Menurutku ini lumayan mengerikan karena berarti kan sumurnya juga nggak bisa dibongkar, ditutup pun roboh lagi kan ya. Ya jadi kayak gitu. Ya jadi menurutku kalau beli rumah mending kita lihat dulu ada nggak sumur ataupun beberapa benda yang mencurigakan. Kalau ada, pastikan benda itu tidak berbahaya. Oke, polo-polo. Video kali ini sampai di sini dan mungkin di video berikutnya aku bakal menceritakan kejadian yang benar-benar aku lihat sendiri yang terjadi di SMA 4 Malang. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini. Yang suka bilang apa? Randy. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.